Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan lanjut membahas materi tentang deret, di mana deret ini adalah salah satu materi yang pasti keluar pada soal TIU atau tes intelijensi umum pada CPNS. Kita akan membahasnya secara tuntas pada part 2 ini. Deret pola pengurangan tetap. Apa itu deret pola pengurangan tetap? Jadi, pola deret di mana setiap urutan deret selanjutnya mengalami pengurangan nilai, namun tetap nilainya atau konstan. Sebagai contohnya, kita akan membahas pada soal nomor 1. Baik, dari 100 ke 96 nilainya berkurang 4. Dan selanjutnya dari 96 ke 92 tetap berkurang 4. Dan dari 92 ke 88 tetap berkurang 4. Begitupun seterusnya sampai kita mendapatkan nilai akhir yaitu 72. Jadi 72 dikurangi 74 adalah 68. Yang selanjutnya nomor 2. Dari 10 ke 9 berkurang 1 nilai. Dan dari 9 ke 8 pun tetap 1 nilai. Begitupun seterusnya. Karena ini adalah deret pola pengurangan tetap, maka pengurangan nilainya tetap, kita dapat mengetahuinya, dan kita langsung saja ke urutan terakhir yaitu 3. Jadi 3 dikurangi 1 adalah 2. Baik, dan kali ini cobalah latihan soal di bawah ini. Baik, dan yang selanjutnya adalah deret pola pengurangan bertingkat. Apa itu deret pola pengurangan bertingkat? Jadi deret pola pengurangan bertingkat adalah pola deret yang memiliki perubahan pengurangan konstan namun secara meningkat. Pada contohnya kita dapat melihat pada contoh nomor 1. Dari 100 ke 96 mengalami pengurangan sebanyak minus 4 atau 4 nilai. Begitupun dari 96 ke 91 mengalami pengurangan nilai minus 5. Dari 91 ke 85 mengalami pengurangan nilai 6 dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap pengurangan mengalami penambahan nilai yaitu 1 nilai. Sehingga kita bisa mengisi titik-titik pada nomor 1, yakni 51 dikurangi 11 adalah 40. Lanjut ke nomor 2. Pada nomor 2 kita bisa melihat dari 29 ke 21 mengalami penurunan nilai sebanyak 8 nilai atau minus 8. Dari 21 ke 14 mengalami pengurangan 7 nilai. Dan dari 14 ke 8 mengalami 6 nilai. Dan pasti dari 8 ke 3 mengalami pengurangan 5 nilai. Dan yang terakhir, 3 pasti mengalami pengurangan 4 nilai. Jadi hasil akhir jawaban nomor 2 adalah minus 1. Baik, selanjutnya silakan coba latihan soal di bawah ini. Selanjutnya adalah deret pola loncat bilangan penjumlahan tetap. Jadi tidak selamanya deret itu memiliki loncatan deret atau bilangan yang tetap. Jadi dari urutan ke-1, ke-2, dan 3, ke-4, dan seterusnya.
Ada pula kadang kita menemui atau menjumpai tipe deret di mana dari urutan ke-1 langsung loncat ke urutan kedua polanya. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan membahasnya pada soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini kita menemui bilangan atau angka 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, dan 12. Apabila kita melihat sekilas, mereka tidak konstan naik, ada pula yang turun. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa langsung mengecek dari urutan 1 ke urutan 2 atau dari urutan 1 ke urutan ketiga. Begitupun seterusnya. Itu adalah salah satu trik mengetahui bagaimana sih pola dari deret itu. Kalau kita melihat dari bentuk pola nomor 1, kita dapat melihat dari urutan 1 langsung loncat ke urutan kedua. Jadi dari 3 ke 4 itu bertambah 1 nilai. Dan dari 6 ke 8 bertambah 2 nilai. Dari 4 ke 5 bertambah 1 nilai. Dari 8 ke 10 bertambah 2 nilai. Begitupun seterusnya, berarti pola deret ini mempunyai loncatan 1 urutan. Dalam artian dari 1 ke 3 dan dari 3 ke 5 atau dari 2 ke 4 atau dari 4 ke 6. Begitupun seterusnya. Jadi kita dapat mengisi titik-titik yang ditanyakan pada nomor 1. Jadi dari 6 lanjut ke titik-titik yang ditanyakan adalah titik-titik pertama. Jangan sampai terkecoh bahwasanya titik-titik pertama ini berada di sesudah angka 12. Namun melihat pola ke belakang, acuan kita tidak pada angka 12, namun dari angka sebelumnya, 6. Jadi dari 6 ke jawaban pertama adalah 1, bertambah 1, jadi jawabannya adalah 7. Dan dari 12 ke jawaban selanjutnya, titik-titik selanjutnya adalah bertambah 2, yakni 14 nilainya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan membahas pada nomor 2. Pada nomor 2 kita akan langsung melihat loncat bilangannya. Berapa urutan yang diloncati, apakah hanya satu bilangan, 2, atau tidak sama sekali. Apabila kita melihat pola bilangan, di sini dari 12 ke 14 itu bertambah 2, dari 14 ke 1 itu bertambah 2 juga. Namun dari 16 ke 16 lagi ini sama. Nah, maka dari itu kita akan mencoba pola yang lain, yaitu dari 12 ke 16. Dari 12 ke 16 itu bertambah 4, dan dari 16 ke 20 itu bertambah 4 lagi. Dari sini kita sudah mendapatkan penjelasan atau pencerahan dari pola penjumlahan ini. Dan sekarang kita akan mencoba lagi ke urutan kedua, yaitu 14. Kita loncat satu urutan, jadi kita langsung ke urutan keempat. Dari 14 ke 16 bertambah 2, dan dari 16 ke 18 itu bertambah 2 juga. Jadi kita sudah mengetahui polanya bahwa ini loncat satu urutan, sama seperti nomor 1. Jadi dari 12 ke 16 bertambah 4 poin, atau 4 nilai. Dari 14 ke 16 bertambah 2. Begitu pun seterusnya. Nah, dari 24 kita dapat mengisi titik-titik pertama, yaitu bertambah 4 karena polanya tetap. Jadi 24 ditambah 4 adalah 8. Dan dari 20 kedua adalah 22. Baik, dan selanjutnya adalah latihan soal. Kalian dapat berlatih soal di bawah ini. Selamat mencoba. Dan yang selanjutnya adalah deret pola loncat bilangan penjumlahan bertingkat. Judulnya cukup panjang dikarenakan saya mentautkan seluruh karakteristik pada deret ini, yaitu deret pola loncat, bilangan penjumlahan, dan bertingkat. Baik, kita lihat ke nomor 1. Kenapa disebut pola loncat? Karena polanya yang akan kita bahas kali ini tidak berurutan seperti pada
materi-materi sebelumnya, kita bisa lihat dari karakteristiknya yaitu 3, 6, 4, 8, 6, 11, 9, 15. Jadi dari urutan ke-1 itu naik, dari urutan kedua ketiga itu sudah turun lagi. Dan dari urutan ketiga ke 4 itu naik, dan dari 4 ke 5 itu turun. Jadi kita bisa dipastikan polanya tidak konstan berurutan. Kita coba untuk memakai pola loncat, yaitu dari urutan ke-1 ke 3 itu bertambah 1, dan dari urutan kedua ke 4 itu naik 2 poin. Nah, begitu pun seterusnya. Dari 4 ke 6 itu bertambah 2 poin. Dan dari 8 ke 11 itu bertambah 3 poin. Nah, dari sini kita bisa melihat karakteristiknya adalah deret pola loncat bertambah dari 1 ke 3, maksudnya dari urutan ke 1 ke 3 itu bertambah 1 poin, dan dari urutan kedua dan ke 4 itu 2 poin, dan dari urutan ketiga ke 5 itu bertambah 2 poin, naik 1. Dari awalnya itu bertambah 1, lanjut ke bertambah 2. Jadi bertingkat. Nah, jadi semua karakteristiknya ada di sini. Dan sehingga kita bisa menjawab titik-titik pada nomor 1 ini. Titik-titik pertamanya adalah 9 ditambah 4 adalah 13. Dan selanjutnya adalah 15 ditambah 5 adalah 20. Baik, lanjut ke nomor 2. Apabila kita melakukan scanning dulu, kita menemukan soal deret, kita bisa melakukan scanning secara berurutan. 12, 14 itu naik, 14 ke 16 itu naik. Ada lagi bilangan yang sama atau angka yang sama, 16, 16, 12, 16. Itu cukup sulit, kita harus melakukan analisis yaitu pola loncat dari deret. Nah, dari urutan ke-1 ke 3, dari urutan ke-1 ke 3 itu adalah bertambah 4, dan dari urutan 2 ke 4 itu bertambah 2. Kita akan coba lagi dari 16 ke 19 itu ditambah 3. Jadi bertingkat itu menurun. Tapi tetap melakukan penjumlahan nilai. Dan dari 16 ke 19 itu bertambah 3. Dan dari 19 ke 21 itu ditambah 2. Dan dari 19 ke 23 itu bertambah 4. Jadi sehingga kita bisa titik-titik pada nomor 2, yang pertama yaitu 21 ditambah 1 adalah 22, dan dari 23 ke bilangan terakhir adalah 23 ditambah 5, yakni 28. Baik, sekarang waktunya untuk melakukan latihan soal. Silakan coba latihan soal di bawah ini, silakan. If you like watching this video, just click subscribe and like button. Stay tuned and see you next time. No warning, in a flash of light, don't need no warning. This feeling's right, vibrations chill through my bones.